Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video terkait edukasi kesehatan bersama kita. Yang di sini kita akan membahas terkait penyakit fenilketonuria atau PKU yang biasa terjadi pada bayi yang baru lahir. Penyakit ini pertama kali muncul pada tahun 1934 di Norwegia yang ditandai dengan adanya gangguan intelektual dan bau urin yang tidak sedap atau aneh, sehingga para peneliti melakukan pengecekan kadar fenilalanin yang menunjukkan kadarnya sangat tinggi. Ada dua negara yang menunjukkan kejadian terbanyak ada di Turki dan Iran. Lalu ada dua negara dengan kejadian penyakit PKU yang rendah ada di Jepang dan Finlandia. Untuk lebih jelasnya terkait penyakit fenilketonuria atau PKU sendiri bisa disimak lebih jelas di video ini. Apa itu fenilketonuria? Fenilketonuria atau PKU merupakan kelainan genetik langka yang membuat tubuh tidak dapat memproses namanya fenilalanin. Fenilalanin merupakan salah satu asam amino yang biasanya didapat dari makanan berprotein seperti daging, susu, atau telur. Masalahnya, jika tubuh tidak dapat memecah zat tersebut, maka bakal menumpuk dan menjadi racun buat otak. Makanya penting banget buat dideteksi dan ditangani sejak dini. Terus, kenapa sih bisa terjadi? PKU disebabkan oleh mutasi pada gen PAH yang tugasnya menghasilkan enzim buat memecah fenilalanin tadi. Kalau gen ini rusak, enzimnya nggak terbentuk dengan baik. Akhirnya fenilalanin nggak bisa diolah dan makin lama makin menumpuk di dalam tubuh. Dan karena ini, genetik PKU diturunkan dari orang tua, jadi si anak dapat gen rusak dari dua sisi ayah dan ibu. Gejala PKU apa saja sih? Nah, biasanya bayi yang lahir dengan PKU kelihatan normal-normal saja di awal. Tapi beberapa minggu atau bulan kemudian mulai muncul tanda-tanda kayak keterlambatan bicara, kejang, gangguan perilaku, bahkan bau khas dari urin atau keringatnya. Ada juga yang punya warna rambut dan kulit lebih terang dari saudara kandungnya lainnya. Kalau nggak diobati, wah bisa berbahaya. Penumpukan fenilalanin bisa merusak otak secara permanen, bikin anak jadi mengalami keterbelakangan mental atau gangguan neurologis lainnya. Bahkan buat perempuan yang punya PKU dan hamil, kadar fenilalanin yang nggak terkontrol bisa bikin janinnya cacat lahir atau gangguan perkembangan, jadi emang harus banget dikontrol. Oke, untuk mendeteksi adanya penyakit fenilketonuria, salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu screening neonatal, yaitu tes darah yang dilakukan selama 24-72 jam pada bayi setelah lahir. Tes ini sangat penting untuk mengintervensi sejak dini adanya kerusakan yang dialami pada bayi. Salah satu tes yang dilakukan dengan pemeriksaan lebih lanjut yaitu kadar tirosin, analisis DNA yang mengindikasi adanya mutasi gen pada PAH dan adanya uji enzim PAH. Penyakit fenilketonuria atau PKU itu sendiri tidak bisa disembuhkan secara permanen. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan penyakit ini? Salah satunya yaitu diet rendah fenilalanin yang menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging, susu, kacang-kacangan, dan produk olahan, sehingga makanan khusus dengan kadar fenilalanin yang rendah dapat dikonsumsi. Lalu, ada formulasi medis khusus yang mengandung asam amino esensial tanpa fenilalanin yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi kita, sehingga tubuh kita akan memiliki nutrisi yang sangat cukup. Lalu, gunakan mentoring kadar fenilalanin secara rutin dengan memastikan kadar yang tetap dalam batas aman. Seperti pada bayi yang baru lahir 0-6 bulan dilakukan mentoring secara rutin yaitu 1 kali seminggu, sedangkan 6-1 tahun dilakukan mentoring yaitu 2 kali dalam 1 bulan, sedangkan untuk 1 tahun sampai 4 tahun dilakukan mentoring selama sekali dalam 1 bulan. Lalu dikonsumsi obat-obat seperti
saproterin yang digunakan untuk pasien dalam membantu meningkatkan fungsi enzim PAH itu sendiri. Penanganan yang baik sejak awal dapat memungkinkan penderita PKU hidup sehat dan normal kembali. Meskipun penyakit PKU sendiri tidak bisa dipulihkan atau disembuhkan secara permanen, tapi ada langkah-langkah yang bisa dicegah, yaitu bersifat genetik dengan risiko komplikasi yang bisa ditekan lewat deteksi dini. Salah satunya yaitu adanya screening bayi yang baru lahir, lalu konsultasi genetik bagi pasangan dengan riwayat keluarga PKU, dan lakukan peningkatan pendidikan pada masyarakat terkait kesadaran akan pentingnya deteksi diri dan pengolahan penyakit genetik. Jadi intinya, walaupun PKU merupakan penyakit genetik yang serius, tetapi jika ditangani dengan tepat, anak dengan PKU dapat tumbuh dengan sehat dan normal. Yuk teman-teman, sebarluaskan informasi terkait penyakit PKU ini ke banyak orang, sehingga lebih banyak orang yang tahu terkait screening penyakit PKU dan pencegahan penyakit PKU sejak dini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye!